Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Hamka dengan NIM 25044114450 dari kelas 2L. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan satu soal yang dimana di dalamnya terdiri atas penggunaan while do atau repeat until, if else if, case of, dan juga if. Yang dimana saya akan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. So, let's check it out. Nah, pertama-tama di sini kita sudah masuk ke Pascal, Free Pascal. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita ketik kepala programnya atau nama programnya. Nah, jangan lupa di ujungnya itu wajib diberikan tanda titik koma, karena di Pascal itu setiap akhir satu baris instruksi itu harus ditutup pakai tanda titik koma. Nah, lalu di baris kedua itu kita ketik uses CRT. Uses ini digunakan untuk memanggil library tambahan. Nah, di sini library tambahannya itu ada CRT, yang dimana dia nanti itu bertugas untuk membersihkan layar monitor agar tidak penuh dengan riwayat ketikan nama. Nah, setelah itu kita perhatikan lembar soal bagian ketentuan data. Nah, di situ tertulis ada input berupa nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu di petunjuk nomor 3 dan 4, kita diminta itu untuk mencari nilai akhir dan nilai huruf. Dari perintah soal yang tadi, kita buat deklarasi variabel dengan kata kunci var. Kita ketik var. Nah, setelah itu kita korelasikan dengan soal. Nah, karena di situ ada nama, kita menggunakan tipe datanya itu string, karena itu bersih kumpulan data kan. Setelah itu kita ketik tugas, UTS, UAS. Dia itu menggunakan tipe data real. Kita menggunakan tipe data real bukan integer karena sesuai di petunjuk nomor 3. Nilai-nilai ini nanti akan dikalikan persentasenya yang berupa pecahan desimal. Lalu huruf kita menggunakan tipe data char dan pilihan juga char. Karena untuk variabel nilai huruf petunjuk nomor 4 hanya berisi satu huruf A sampai E, dan variabel pilihan perulangan itu petunjuk yang ada di nomor 7 itu hanya menampung satu huruf, yaitu ya atau T. Jadi itu kenapa kita menggunakan char. Setelah itu kita masuk ke blok utama program dengan menulis kata kuncinya yaitu begin. Nah, begin ini itu gerbang pembuka bahwa kode program utama mulai berjalan. Nah, di bagian ini kita tidak menggunakan titik koma ya, teman-teman. Setelah itu kita lihat petunjuk soal nomor 7 lagi. Di situ kan tertulis gunakan perulangan while do atau repeat until. Jadi kita menggunakannya di sini. Nah, perintah pertama di dalam perulangan itu kita menggunakan CLR SCR atau clear screen. Ditutup dengan titik koma. Fungsinya itu untuk menghapus layar setiap kali perulangan baru dimulai, agar tampilan program kita itu selalu bersih. Setelah itu, dalam pembuatan pemrograman kita ini, kode pemrograman itu kita selalu berpatokan pada petunjuk-petunjuk yang diberikan. Nah, di sini kita lihat di petunjuk soal nomor 1 dan nomor 2, di mana programnya itu harus bisa menerima input data mahasiswa. Maka kita ketik kombinasi write dan readline seperti yang saya ketikkan saat ini. Dan nah, di sini itu kita menggunakan writeline untuk mencetak teks. Nanti dia itu otomatis membuat baris baru di bawahnya. Seperti menekan enter, kita pakai ini untuk di judul. Setelah itu, write biasa digunakan untuk mencetak teks tanpa membuat garis baru. Supaya nanti pengguna mengetik inputan nama dan nilai, kursor ketikannya itu berada tepat di samping teks. Setelah itu, di sini kita menggunakan readline. Readline ini perintah membaca apa yang diketik oleh pengguna di keyboard, lalu dia itu akan menyimpannya ke variabel masing-masing. Jangan lupa kita akhiri dengan penggunaan titik koma. Selanjutnya, kita lihat lagi ke petunjuk soal nomor 3. Di situ itu tertulis rumus mutlaknya nilai akhir sama dengan dalam kurung 30% kali tugas tambah dalam kurung 30% kali UTS ditambah 40% kali UAS. Nah, berdasarkan perintah itu, kodenya bisa kita langsung masukkan saja. Karena 30% itu 0,30, 40% itu 0,40, langsung kita ketik saja. Seperti tadi yang saya katakan, itu perlu diperhatikan baik-baik. Di Pascal itu lambang untuk memasukkan nilai ke dalam variabel itu bukan sama dengan, melainkan titik 2. Seperti ini, titik 2 sama dengan. Lalu persenannya tadi diubah jadi 0,30, 0,40. Lalu perkalian itu di Pascal menggunakan bintang. Lalu di ujung baris, lalu kita mengakhirinya dengan titik koma. Setelah itu, langkah selanjutnya, kita lihat tabel kriteria pada soal petunjuk
Nomor 4, di situ diperintahkan tentukan nilai huruf A, B, C, D, dan E berdasarkan kriteria nilai akhir dan diwajibkan menggunakan struktur if else. Maka langsung saja kita buat kodenya seperti yang saya ketik sekarang. Nah, logikanya kita bisa terjemahkan persis dari tabel soal. Jika nilai akhir berada di rentang 85-100, maka variabel huruf diisi A. Jika rentang 75-84, maka diisi B, dan seterusnya sampai di bawah 50 otomatis mendapat E. Nah, aturan pentingnya di Pascal itu yang sering membuat error di ujung perintah huruf ini, titik sama dengan A, kita dilarang menaruh tanda titik koma karena struktur if ini belum selesai dan masih disambung oleh kata else if di bawahnya. Di Pascal dilarang ada titik koma sebelum kata else. Kita hanya boleh menaruh tanda titik koma baris paling terakhir, yaitu huruf E. Karena seluruh rangkaian pengecekan tabel soal baru selesai di akhir E itu. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, itu kita tampilkan dulu rangkuman hasil nilai akhir dan nilai huruf ke layar monitor dengan perintah seperti yang saya ketikkan sekarang. Nah, di bagian nilai akhir 0.22, penambahan kode 0.22 itu di ujung variabel itu adalah cara menformat angka di Pascal agar nilai pecahan yang muncul itu bisa dibatasi hanya 2 angka di belakang koma, misalnya 85,50, supaya nanti tampilannya itu agak rapi aja. Nah, sekarang mari kita lihat petunjuk soal nomor 5. Nah, tentukan predikat berdasarkan nilai huruf menggunakan struktur case of. Nah, di soal sudah ditulis list predikatnya seperti sangat memuaskan, dan lain-lain. Berdasarkan instruksi tersebut, kita susun strukturnya. Struktur case of itu artinya program akan langsung mencocokkan apa isi dari variabel huruf hasil dari tabel if tadi. Jika isinya A, maka jalankan perintah di sampingnya, yaitu cetak sangat memuaskan di setiap pilihan di dalam case. Jangan lupa kita akhiri titik koma. Terakhir itu struktur case. Dari soal ini wajib kita tutup dengan kata kunci n titik koma. Selanjutnya, mari kita baca petunjuk soal nomor 6. Di situ tertulis perintah tentukan status kelulusan menggunakan struktur if dengan ketentuan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 75 dinyatakan lulus, jika kurang dinyatakan tidak lulus. Kita langsung masukkan saja kode programnya. Setelah itu, jika nilai akhir memenuhi syarat minimal 75, maka program akan mencetak lulus. Sebelum kata else, tidak boleh ada tanda titik koma. Jadi titik koma baru kita pasang di baris paling bawah setelah tidak lulus. Nah, langkah terakhir itu kita membuat penutup perulangan yang kita buka di awal tadi, sekaligus menjalankan bagian akhir dari petunjuk soal nomor 7, yaitu memberikan validasi pilihan bagi user. Nah, di sini program akan memunculkan pertanyaan konfirmasi di layar sesuai alur yang diminta soal, lalu membaca inputan user dengan menggunakan readline pilihan. Nah, agar programnya tidak error saat pengguna tidak sengaja mengetikkan huruf kecil T, kita tambahkan perintah pilihan upcase. Nah, fungsi upcase ini bertugas otomatis mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital secara sistem. Nah, di bawahnya until ini kita ketik repeat yang kita tulis di langkah 2 tadi. Kode ini itu mengunci logika perulangan dari soal. Ulangi terus semua kode di atas sampai variabel pilihan bernilai T. Jadi kalau user mengetik huruf Y, program membaca itu bukan T, sehingga otomatis melompat kembali ke atas dan mengulang proses dari awal. Nah, terakhir seluruh dokumen program kita tutup dengan kata N. Nah, setelah itu kita periksa dari awal sampai akhir program kita apakah sudah benar atau tidak. Lalu kita bisa ketik compile untuk menjalankan program kita. Nah, kita ketik compile. Nah, di sini langsung muncul input nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini saya ketik Tarkam. Nilai tugas saya ketik 100. Nah, dia langsung otomatis kan 100. Nah, kita enter, dia akan muncul. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ingin menginput mahasiswa berikutnya?
kita pilih Y untuk, nah dia akan otomatis pindah untuk menginput data mahasiswa baru. 190 80. Nah, dia otomatis. Nah, lalu di sini saya mengetik T. Nah, dia akan langsung berhenti sendiri dan tidak menghasilkan apapun.